doa agung, yaitu supaya semua bersatu dan doa Tuhan Yesus di Getsemani atau di Taman Getsemani. Baik, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan mari kita membuka kitab kita masing-masing yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-27. Iya, terima kasih yang sudah mengerti. Iya. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 kita membaca 27 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yesus diolok-olokkan. Saya baca 27. Kemudian serdadu-serdadu wali gereja, wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Puji Tuhan, silakan duduk. Saya memberikan tema firman Tuhan di hari ini. Saudara bisa perhatikan, saat ini kita sudah ada di ruang kudusnya Tuhan. Jadi kita konsentrasi, amin. Dan tapi sebelum itu saya tertarik supaya saya tidak lupa. Kesaksian tadi adalah salah satu kesaksian terbaik dari seorang laki-laki, yaitu Bapak Chanli. Karena saya percaya Bapak Chanli bisa bertobat lewat pelayanan Pondok Daud, dan ini adalah kesaksian yang sangat hidup. Dua hal yang Bapak Chanli berhenti. Yang pertama, berhenti apa? Yang dengar kesaksian, oh Ibu Nova paling tahu. Yang kedua, berhenti miras. Amin. Mari berikan tepuk tangan. Dan untuk yang berhenti ini, minggu depan ada spesial. Yang sudah merasa berhenti diberikan kesaksian khusus. Jadi kalau selama ini yang tampil ibu-ibu, tetapi kali ini khusus laki-laki akan diberikan kesempatan. Setiap minggu, Bapak Jerry sudah berhenti atau belum berhenti? Oh ya, jadi minggu depan kita akan dengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Jerry Bawala. Iya. Dan siapa lagi yang sudah berhenti? Pak Pulakan sudah ya? Masih ya. Iya, kalau sudah nanti kesaksian. Tapi kalau belum, jangan selesai kesaksian langsung dapat sakit parah karena menipu dengan Tuhan. Iya. Tetapi ini khusus. Yang 100%, yang masih 95% itu belum berhenti. Itu bisa dia naik dari 5%, dia naik 10%. Nah, dia naik dari 10% dan seterusnya. Jadi khusus bapak-bapak atau pemuda-pemuda yang sudah berhenti. Saudara, saya memberikan tema firman Tuhan di hari ini. Mahkota berdarah. Temanya apa? Iya. Saudara, ini adalah rahasia yang Tuhan berikan kepada saya. Setiap hari kami sudah membiasakan diri. Hari Sabtu itu kami ada puasa. Dan Tuhan kasih tahu khotbah saya di hari ini, yaitu mahkota berdarah. Amin.
Saudara percaya mahkota Yesus berdarah? Bukan cuma berdarah-darah kawan. Amin. Firman Tuhan berkata, mukanya sudah tidak dapat dikenal lagi. Dari temanya saja ini sudah sangat penghinaan terbesar. Dan saya mau katakan bapak-bapak, pemuda-pemuda yang masih merokok, yang masih miras, itu penghinaan bagi Yesus. Kita sementara menjadikan Yesus mahkota berdarah kembali. Amin. Saya tidak menyangka kalau kesaksian dari Bapak Chanli menghidupkan khotbah saya di hari ini. Saya tidak atur Pak Chanli, kamu harus bersaksi ya. Karena di ibadah raya di Sentral sudah tidak ada kesaksian. Dikhususkan praise and worship, pujian penyembahan dan firman Tuhan. Karena pengalaman kalau kesaksian sudah terlalu panjang, pengkhotbah kurang cepat-cepat. Nanti salah kata lagi, salah dia punya pengertian. Jadi di Sentral dan minggu depan ada kesaksian khusus dari Bapak Jerry, bagaimana kesaksian singkat, bagaimana berhenti merokok dan berhenti miras. Seorang laki-laki yang paling hebat di sekarang ini, di dunia ini, adalah ketika dia berhenti merokok dan dia berhenti miras. Bukan dia rajin di gym, bukan karena dia berotot kuat, ototnya besar-besar mirip Aderai. Tidak, tetapi kesaksian tadi yang kita semua dengar. Saya tidak pernah mengatur, saya tidak pernah suruh siapapun jemaat yang bersaksi, saya tidak pernah suruh, kamu bersaksi seperti ini, tidak. Tetapi semuanya dari Roh Kudus yang menuntun. Amin. Nah, kemudian serdadu-serdadu wali negeri, jadi ini wali negeri atau wali kota kalau sekarang, membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Saudara bisa bayangkan kalau saudara tidak berdosa, dijadikan berdosa. Ini semua pasukan. Jadi saya memprediksi pasukannya bisa ratusan pasukan berkumpul di dalam ruangan itu, dan di luar mungkin ya bisa sampai ribuan. Karena apa? Mereka takut jangan sampai ada serangan maksa. Saudara, Yesus berdosa atau tidak? Jangan ragu-ragu. Yesus tidak pernah berdosa. Dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir, Yesus tidak pernah berdosa. Amin. Berbahagialah saudara yang menghormati perjamuan kudus. Setiap kali ada perjamuan kudus, saya selalu berkata kepada jemaat, berbahagialah, beruntunglah, diberkatilah. Tetapi yang tidak menghormati perjamuan kudus, bisa jadi dia sial, bisa jadi dia mendekati kegagalan. Karena apa? Ibadah perjamuan kudus adalah ibadah yang paling kudus, paling spektakuler. Orang bilang biasa 11-12. Jadi 12 ibadah perjamuan kudus, 11 setengah mungkin ibadah yang minggu kedua, minggu ketiga. Atau nilai yang ibadah biasa nilai 10, ibadah perjamuan nilai 10 plus 10 tambah. Nah saudara, ayat yang ke-28, mereka menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya. Jadi kehormatan dari Yesus ditanggalkan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ditelanjangi, ditanggalkan pakaiannya, baru diganti. Alkitab tidak mencatat bahwa dia ada pampeleka, betul tidak? Di depan umum, di depan seluruh dunia pada waktu itu, tubuh Yesus ditanggalkan. Ya, halo, ada yang mulai ngantuk di sini saya lihat. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mereka ayat 29 menganyam sebuah mahkota duri.
Saudara, kalau putri Indonesia, kalau dia mendapatkan mahkota, tidak ada mahkota di seluruh dunia ini yang berduri. Hanya Yesus yang kita sembah yang pernah memakai mahkota duri. Satu-satunya manusia. Yesus dulu pada waktu itu dia datang sebagai menjelma menjadi manusia. Satu-satunya figur pribadi yang pernah memakai mahkota duri. Saudara kita yang belum bertobat, kita sama arti memakaikan Yesus mahkota duri. Apatah lagi yang jual Tuhan Yesus, sama arti kita menyalibkan Yesus kedua kali. Sekali lagi, lewat khotbah saya ini yang menjual Tuhan Yesus, menjual imannya, engkau sama arti menyalibkan Yesus kedua kali. Pada hari penghakiman kalau engkau tidak bertobat, saya yakin tidak perlu lagi malaikat akan tanya-tanya kamu waktu di dunia bikin apa? Tidak, langsung ada layar raksasa. Saat ini di gereja-gereja sudah pakai layar yang berapa? 700 juta. Kalau besar 700 juta. Nah, di hari penghakiman bukan cuma layar yang 5 meter, 7 meter, tetapi layar raksasa. Bisa jadi 100 kali 100 layarnya pada waktu hari penghakiman. Jadi orang mau antri dari 5 miliar atau 10 miliar itu sudah kelihatan, atau 200 kali 200. Karena di surga itu tidak kalah canggih. Justru surga yang menciptakan kecanggihan yang ada di dunia. Amin. Nah, saudara, mereka menganyam, ini adalah intisari dari tema atau dari perikop ini. Mereka menganyam semua mahkota duri. Saudara, putri Indonesia, mereka dapatkan mahkota dan dapat uang ratusan juta. Bahkan kalau Miss Universe bisa mendapatkan miliar. Amin. Mereka menjadi top model. Mereka diundang di acara-acara. Sekali undang 50 juta, sekali undang bisa 100 juta. Tetapi Yesus yang orang Kristen sembah, satu-satunya pribadi, figur penyelamat di dunia yang dipakaikan mahkota duri secara paksa. Pada zaman itu tidak ada HAM, hak asasi manusia. Saudara, kalau dia tampil dalam sekejap 1 menit saja, Bapa di sorga setting, Yesus, engkau dari manusia 100% jadi raja. Semua orang mungkin tak tinggal 11 murid yang hidup. Yudas pasti mati. Kalau 1 menit saja Yesus berubah di saat waktu penyaliban Yesus itu, dia berubah menjadi atributnya sebagai raja, karena dia sudah menanggalkan kealahannya. Waktu dia turun ke dunia, lahir di kandang yang hina, atribut rajanya ditanggalkan sementara waktu. 1 menit saja seandainya Bapa di surga mengubah Yesus jadi raja, semua orang yang mengolok-olok, semua orang yang berseru, salibkan dia. Saudara, ketika Yesus ada di kayu salib, dia sampai berkata, Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Karya salib bukan murahan. Sehingga orang-orang Kristen jemaat Pondok Daud yang sudah terbiasa datang terlambat, engkau sepertinya sudah menyalibkan Yesus kedua kali. Sudah memakaikan mahkota duri. Orang Kristen yang pemalas, saya mau ajak jemaat Pondok Daud, kalau boleh di penghujung tahun ini, kalau mau lihat berkat besar, jangan ada alpa di antara kita. Kalau ada peribahasa berkata, jangan ada dusta di antara kita. Di Pondok Daud ada bahasa yang berkata, jangan ada alpa di antara
Mari kita katakan bersama. Amin. Ada istilah baru yang Tuhan munculkan di hari ini. Di penghujung tahun, mari katakan, jangan ada alpa di antara kita. Bilang di kiri kanan. Ya, bilang di kiri kanan, jangan ada alpa. Saudara, kalau saudara mau diberkati, jangan ada alpa. Kalau saudara tidak diberkati, silakan apa? Betul tidak? Karena biar orang mau menangis darah, kalau orang alpa-alpa. Saya dulu di SMA, saya bukan orang pinter, bukan bodoh, sedang-sedang. Tetapi waktu pemilihan siapa jadi sekretaris, saya 3 tahun berturut-turut di sekolah jadi sekretaris. Kenapa? Saya rajin ke sekolah. Ibu guru nilai dan teman-teman nilai. Ini mau bersaing dari 40 murid pada waktu itu. 41 saya waktu SMA 41 murid. Mereka pilih saya jadi sekretaris. Saya bukan pintar. Saya kalah di matematika, kalah di bahasa Inggris, tetapi mereka pilih jadi sekretaris kelas. Karena apa? Saya rajin ke sekolah. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan, penentunya adalah salah satu yang terpenting, rajin ke gereja. Saya kalau orang berhari ulang tahun, happy birthday, sehat selalu, umur panjang, tambah setia masuk gereja. Kalau dia orang Manado, masuk gereja. Kalau dia bukan orang Manado, tambah setia beribadah, tambah setia ke gereja. Amin. Saya berusaha, tetapi kalau tidak sempat berarti karena sibuk dan lain sebagainya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri, menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam raja orang Yahudi. Ini berlutut, tetapi berlutut yang mengejek, berlutut yang membuli, berlutut yang mencibir. Saudara bayangkan penderitaan Yesus. Dia diludahi. Saudara, saya dulu waktu kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, saya terbilang nakal. Ya, nakal artinya mau ulangan. Orang cuma dengan teman-teman yang bilang jago-jago di kampung, berjalan diputar di bendar sonder. Nah, ada teman saya yang mengolok saya, dia cuma ketawain saya sudah simpan, kamu lebih banyak. Orang waktu itu cuma 3 orang. Sedangkan mereka ada 10 orang dan di desa Tonelet. Ya, saya bilang oke. Hari ini saya belum dapat membalas, tapi besok di sekolah selesai ulangan. Jadi ulangan saya cepat-cepat jawab A atau B, baru essay saya jawab. Selesai saya menulis kertas ulangan, saya pergi panggil dia. Saya kelas E perdagangan, dia kelas V. Kawan, ngana ada tertawakan kita njong. Orang dua pilih lapangan baku pukul orang dua. Ini sementara ulangan. Saya tidak peduli karena saya diketawain. Cuma diketawain. Sebagai seorang laki-laki, ya ini zaman-zaman masih muda, jadi zaman-zaman belum bertobat lah. Jadi cuma diketawain, saya sudah panggil dia. Orang dia Piri, orang Monte. Saya panggil berkelahi dia. Ayo, dia terang berkelahi. Tadi malam dia pengen tertawakan pak kita. Jodoh, baku bagi terang sini, baku habis terang sini. Saya panggil sampai seperti itu karena cuma diketawain. Yesus, dia, saudara, ini sangat tersinggung kalau sebetulnya seluruh pasukan salah apa Yesus. Yesus tidak melawan. Bahkan waktu Petrus dia potong salah satu yang mau datang membeli Yesus, pasukan-pasukan yang itu, Yesus camat telinganya waktu masih di taman Getsemani. Yesus camat telinganya dan pulih kembali. Tetapi manusia memperlakukan Tuhan itu sangat sadis, seperti sampah yang tidak ada harga, seperti binatang.
dan mereka mengolok-olokkan dia. Mereka meludahi. Saudara-saudara bisa bayangkan seorang raja. Raja, kalau pengertian dari raja, kalau zaman-zaman dulu menghadap raja, salah bicara satu kata itu bisa dipancung. Betul tidak? Di zamannya kerajaan. Orang saja kalau menghadap, hormat raja, berita hari ini ada musuh. Kalau mereka mau kembali ke tempat di belakang, mereka tidak langsung balik belakang begini. Mereka mundur dulu, mundur berapa meter baru dong putar badan. Tidak boleh menghadap raja baru putar sembarangan, mau balik belakang tuh, mau kasih pantai di raja. Itu bisa pancung, itu bisa hukuman mati, bisa hukuman penjara. Tetapi Yesus yang kita sembah, dia dipakaikan mahkota duri. Jemaat yang suka datang terlambat, kita sementara memasangkan Yesus mahkota duri. Jemaat-jemaat yang suka alpa, kita sementara memasangkan Yesus mahkota duri. Saudara, saya waktu kerja di Koyekoso, itu saya potong, biasanya kan kalau paras-paras potong-potong ubi yang sudah tidak baik, potongnya harus miring supaya tak potong. Dan ternyata ada satu jingkal, dia berdiri, dan saya pakai sendal-sendal yang plastik-plastik itu, sudah tipis. Waktu saya injak, langsung berapa senti, mungkin 3 atau 5 senti. Saya sudah teriak, sudah langsung berhenti. Saya sudah bilang, Ibu Gembala, telepon Bapak Toar, minta tolong di mamanya yang jualan di apotek supaya dapat ampicillin. Sudah berteriak cari ampicillin. Yesus, orang-orang teologi berkata 10 senti mahkota yang tertancap di Taman Getsemani. Dia mengalami hematidrosis, pembuluh darah pecah. Saya baca-baca di Google, hematidrosis ini itu stres tingkat tinggi. Sangat langka orang kalau berdoa, dan belum pernah ada orang berdoa bisa keluar tetesan-tetesan darah di tangan, di badan semua. Pembuluh darah pecah kenapa? Dia memikirkan keselamatan seluruh dunia. Arti definisi dari pendoa syafaat, memikirkan keselamatan seluruh dunia. Berbahagialah yang sudah masuk dalam daftar pendoa syafaat Getsemani. Ibu, Waku yang bukan jemaat, puji Tuhan sudah mendaftar. 5 menit. Jangan sampai besok-besok ada penghargaan, Tuhan bilang, ada berkat kelebihan ini, berikan kepada pendoa syafaat. Setelah gembala berikan ini, gembala kenapa cuma pendoa syafaat yang diperhatikan? Karena pendoa syafaat itu bekerja